Haleluya, praise the Lord. Renungan hari ini dengan tema kabar baik. Pembacaan firman Tuhan dari surat Roma pasal 10 ayat 15 sampai 16. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kalau saudara-saudara lanjutkan sampai ayat yang ke-21, di sana dikatakan firman Tuhan bahwa iman ini timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan firman Kristus itu adalah kabar baik. Bahkan Tuhan memberikan gambaran kepada hukum Musa pun juga, kepada bangsa Israel pun yang tidak taat, yang keras hati, tegar tengkuk. Tetapi sepanjang hari Tuhan tetap mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah ini. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama saja, di dalam kedegilan hati orang-orang Israel, Tuhan tetap baik dan memberikan tiang awan dan tiang api mana dari surga setiap pagi. Dia berikan mujizat-mujizatnya di tengah-tengah kekerasan hati mereka. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus datang membawa kabar keselamatan, kabar pengampunan bagi semua orang. Setiap manusia yang percaya kepadanya, mereka diselamatkan. Dan inilah kabar baik. Kabar baik bagi seluruh dunia bahwa Yesus mengasihi saudara-saudara. Yesus datang untuk membayar semua all your sin. Pay. Tuhan membayar semua dosa-dosamu dengan cash, lunas. Haleluya. Di dalam pemberitaan ini saudara-saudara, saya menyadari bahwa ada orang-orang yang memberikan respon dari renungan Grace and Truth ini. Mereka menuduhkan bahwa saya adalah orang-orang yang mencoba menentang daripada hukum Taurat, menentang perjanjian lama atau hukum Musa. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bermaksud untuk menentang, karena saya justru sangat menghormati firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mematuhinya. Itulah sebabnya kita sama-sama semua harus betul-betul mengerti dan mata tertuju hanya kepada salib Kristus, yang dimana ketidakberdayaan hukum Taurat membuat kita memiliki pengharapan. Di situ tergantunglah segala hukum Taurat dan lahirlah perjanjian baru, yaitu karya penebusan Tuhan Yesus dengan sempurna yang kita kenal sebagai kasih karunia Tuhan. Orang-orang boleh menuduh saya, merespon, ada yang positif, banyak yang terberkati, tapi ada yang bertanya. Itu hal-hal yang wajar, saudara-saudara. Kita tidak bisa menjadi orang yang memilih dan menentukan hukum-hukum mana yang mau kita patuhi, yang mana kita jauhi. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat menghormati hukum Taurat, tetapi mereka sebenarnya sedang merendahkan standar hukum Taurat ke suatu tempat di mana orang mengira bahwa ia sebenarnya dapat mematuhi hukum Taurat. Jadi, jika mereka memilih hukum-hukum yang mudah bagi mereka, saudara-saudara, mereka mau mengambil yang mereka mampu lalu membuang yang mereka tidak mampu. Sesungguhnya justru saya sangat menghormati hukum Taurat atau firman Tuhan. Dan saya mengakui, saya menyadari selama kurang lebih 20 tahun saya melayani Tuhan, saya menyadari bahwa mustahil manusia untuk mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Saudara, karena kita tidak dapat memilih, menentukan sendiri hukum-hukum mana yang ingin kita patuhi. Alkitab mengatakan bahwa jika Anda ingin mematuhi hukum Taurat, Anda harus mematuhi semuanya. Dan jika Anda melanggar satu hukum Taurat, Anda melanggar semuanya. Hukum Taurat adalah suatu gabungan yang utuh. Tuhan tidak menilai berdasarkan kurva. Juga Anda tidak mematuhi hukum Taurat berdasarkan secara hanya lahiriah saja.
Apakah saudara-saudara ada orang lain selain Tuhan Yesus? Ayo jujur dalam hati. Kita nggak boleh munafik ya. Jujur, apakah ada selain Tuhan Yesus pribadi yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna setiap saat? Jawab dalam hati. Biarkanlah saya mengatakan secara eksplisit saudara-saudara hari ini, supaya tidak ada yang salah pengertian. Dengarkan baik. Saya setuju dengan hukum Taurat sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk kita patuhi. Dengar baik-baik, Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk kita patuhi. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya agar manusia merasa bahwa dirinya sendiri tidak berdaya, sehingga mereka menyadari dengan rendah hati bahwa ia membutuhkan juru selamat. Tidak ada yang salah saudara-saudara dengan hukum Taurat sendiri. Hukum Taurat memang kudus dan sangat baik. Namun inilah saatnya untuk menyadari bahwa walaupun hukum Taurat memang kudus, adil dan sangat baik, tetapi tidak membuat Anda kudus. Hukum tersebut tidak mempunyai kuasa untuk membuat Anda kudus dan menjadi baik. Saudara ingat ilustrasi yang pernah sampaikan tentang orang yang rambutnya sudah hampir habis, hampir gundul saudara-saudara. Izinkan saya hari ini berikan satu lagi analogi. Bagaimana hukum Taurat itu adalah seperti cermin. Kalau saudara wajahnya jelek, saudara lihat cermin, maka jangan salahkan cermin mengapa memantulkan wajah jelek. Kira-kira itulah hukum Taurat, hanya memberikan penampakan betapa banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kejelekan. Saudara, jangan salahkan cerminnya. Yang salah bukan cerminnya. Sebab fungsi cermin adalah menunjukkan kekurangan-kekurangan manusia saja. Dengan cara yang sama, hukum Taurat pun hanya menyingkapkan dosa-dosa manusia. Hukum Taurat, saudara-saudara, tidak dimaksudkan untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Saya beri contoh, faktanya Alkitab menyatakan bahwa hukum Taurat diberikan untuk memperjelas dosa-dosa mereka. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tanpa cermin, Anda tidak dapat mengetahui kekurangan-kekurangan Anda. Demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Haleluya. Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana perang hukum Taurat, yaitu penuntun bagi kita sampai Tuhan Yesus yang sempurna itu datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Apakah yang diberitahukan supaya kita dibenarkan dengan iman? Yaitu supaya kita bergantung sepenuhnya bukan kepada hukum Taurat, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini lewat kabar baik saudara-saudara, segala keputusasaan Anda melawan dosa, kekurangan, kesalahan Anda akan menerima karya Tuhan Yesus secara sempurna. Anda tidak lagi berusaha dengan upaya-upaya sendiri untuk mencapai standar sempurna kekudusan Tuhan. Sehingga Anda menyadari bahwa kita semua membutuhkan juru selamat. Dan kabar baik, haleluya, juru selamat itu sudah datang di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hukum Taurat tidak membenarkan siapapun dan menghukum orang terbaik dari kita. Saya ulangi, hukum Taurat tidak membenarkan siapapun dan hukum Taurat akan menghukum orang terbaik dari kita. Tapi dengarkan kabar baik ini saudara-saudara, kasih Tuhan menyelamatkan bahkan orang-orang yang paling jahat di antara kita. Itulah kasih Tuhan. Tetapi hari ini masih ada orang-orang yang masa kini yang mereka sedang berusaha menaati 10 perintah Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, itu choice, itu pilihan. Tapi saya berdoa Roh Kudus akan menolong. Kita tidak bicara soal kemampuan diri, kita bicara soal progress revelation. Roh Kudus akan menolong mereka untuk sampai titik mereka sadar bahwa mereka tidak berdaya dan mereka membutuhkan
penolong yang sesungguhnya dan bergantung secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, berhentilah menggosok-gosokkan wajah Anda di depan cermin. Saudara-saudara mau mukul-mukul cerminnya pun wajah Anda tidak akan berubah, saudara-saudara. Anda butuh kasih Tuhan yang sempurna. Dan dia berkata, jadilah cakep, jadilah ganteng, jadilah sempurna. Maka oleh karena pemberian yang cuma-cuma, kita bisa menjadi disembuhkan, menjadi sempurna, menjadi baik, menjadi diampuni. Sebab karyanya di Kalvari, dosa-dosa Anda dan saya dihapus. Maka saya tutup kalimat ini, saudara-saudara. Hai orang-orang percaya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mulailah memperkatakan kabar baik, dan mulailah menghidupi kabar baik, dan mulailah melangkah satu langkah ke depan, mempercayai kabar baik hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, Yeshua HaMashiach, bless you. Amen.